Ya, halo, selamat sore. Bertemu lagi dengan saya, Kusyanto, CGP Angkatan 8. Kebetulan pada sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sinar Bakti, Kecamatan Kadupana, Kabupaten Cianjur. Ini sebelah sini, sebelah kiri saya. Selamat sore Bu. Sore, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ini mengganggu sebentar Bu, ada waktunya itu Bu. Iya, boleh Bapak Oke, silahkan. ini Ada kebetulan. perlu apa ya? Ya, kebetulan saya mendapatkan tugas Ya. untuk wawancara ya, dari Angkatan 8 untuk wawancara tentang dilema etika kasus yang ada di sekolah-sekolah, Bu. Ini saya mau nanyakan kasus mungkin di sekolah Ibu itu apakah ada dilema etika tentang kasus-kasus sehingga dapat diselesaikan dengan baik oleh Ibu itu, Ibu. Apakah ada kasus, mungkin ada kasus, Ibu? Oh iya. Ya. Permasalahan ya Pak ya. Ya, Setiap permasalahannya. sekolah pasti kita mendapatkan permasalahan, baik itu permasalahan moral ataupun dilema etika. Permasalahan yang pernah saya alami khususnya di Sekolah Dasar Negeri Sirna Bakti, pernah ada satu kasus anak ke sekolah tidak menggunakan kaos kaki. Nah, itu merupakan salah satu pelanggaran tata tertib di sekolah, dan itu pun merupakan salah satu sekolah. Apakah itu anak memang tidak mempunyai kaos kaki ataukah memang dia tidak mau memakai kaos kaki? Iya, itu juga termasuk dilema ya, bentuk keseragaman, itu bentuk keseragaman. Supaya terlihat cantik gitu Ibu Iya, di sekolah. karena saya Iya, juga berharap betul. sekolah saya benar-benar menjadi sekolah favorit dengan disiplin, memulai dari disiplin Iya, pakaian. iya. Seperti itu. Selama ini melihat dari kasus untuk tidak kaos kaki, ada yang tidak, ada yang pakai kaos kaki, ada yang warna-warni gitu Bu. Nah, setelah identifikasi kasus ini, apa menurut Ibu dilema etikanya di sana di sekolah? Ya, dilema buat saya itu yang pertama untuk orang tua yang memang datang ke sekolah itu anak tidak sangat tidak punya Pak, miskin lah bisa Iya, dikatakan iya. miskin, dan itu pun menjadi satu dilema ketika saya harus mendirikan satu kedisiplinan untuk berpakaian, Iya. tetapi di sisi lain masyarakat juga memang butuh perhatian bahwa mereka itu tidak mampu. Iya. Dan itu pun tapi alhamdulillah bisa diatasi dengan baik Iya, karena iya. adanya penyelesaian. Oh. Tapi saya harus mengidentifikasi dulu apakah Iya. itu memang orang tua benar-benar tidak mampu sampai tidak bisa membeli kaos kaki, dan saya juga harus survei dulu ke Ya. tempat rumahnya seperti apa, baru mencari fakta-fakta yang lain, sumber-sumber yang lain dari Ya. tetangga dan bahkan dari guru kelasnya itu sendiri. Setelah terkumpul informasi, baru saya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Iya, jadi bisa mengambil keputusan untuk akhirnya seandainya Iya. sudah ada identifikasi dan dia punya. Iya. Terus selain hal itu ada langkah-langkah lain atau prosedur lain nggak untuk menyelesaikan Satu satu permasalahan. permasalahan tersebut? Iya, tentu Iya. saja setiap permasalahan yang ada saya tentunya akan melewati atau mengikuti langkah-langkah tertentu dulu. Dari mulai saya harus mengidentifikasi permasalahannya seperti apa, saya harus mencari dulu bukti-buktinya, fakta-faktanya. Yang ketiga, saya harus mengevaluasi dulu permasalahannya seperti Iya. apa, baru mungkin nanti saya bisa adanya kolaborasi dulu dengan guru, dengan guru. berkomunikasi, Iya, karena iya. guru lebih tahu akan muridnya sendiri di Iya, kelas. iya. Nah, baru nanti saya akan mengkonfirmasi seperti Ah. apa nanti penyelesaian permasalahannya. Oh, jadi guru lebih tahu detailnya setiap Nah, itu anak. setiap ya. anak guru lebih Iya, dekat kan di dekat, kelas. iya, Seperti iya, itu. iya. Kalau udah ada laporan dari guru, baru saya bisa menyelesaikannya seperti apa. Oke. Ini pertanyaan yang selanjutnya, Ibu. Hal apa saja yang selama ini merupakan
tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini untuk kaos kaki ini? Ya. Ada untuk kaos kaki, kalau dilemanya itu permasalahan paling utamanya adalah untuk menyiapkan anak-anak agar di sekolah itu tidak keluar hanya menggunakan kaos kaki, jadi harus menggunakan sepatu. Jadi rata-rata anak-anak itu yang menjadi permasalahannya tidak punya kaos kaki itu, kaos kakinya bolong-bolong, habis. Karena apa? Karena dipergunakan untuk berjalan kaki, untuk berolahraga tanpa menggunakan sepatu. Karena masuk ke kelas itu tidak menggunakan sepatu. Oh, sepatunya ke kelas itu dibuka. Nah, itu menjadi satu permasalahan. Apakah memang ke kelas harus menggunakan sepatu untuk menanggulangi permasalahan tersebut? Atau misalnya, sudah saja tidak menggunakan sepatu. Nah, makanya muncul satu permasalahan tidak menggunakan kaos kaki. Itu. Mungkin siswa itu enak ya, nggak dicopot, nggak pakai kaos kakinya, gitu. Atau mungkin ada keribetan mungkin itu ribet buka sepatu, tutup sepatu, itu. Jadi lebih baik keluar nggak pakai sepatu. Itu juga dilema buat kita ya, dilema buat kita yang ada di sekolah ini. Selanjutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Yang mau pakai kaos kaki misalnya, jadwalnya misalnya hari ini, misalnya untuk hari ini tidak pakai kaos kaki, atau apakah seperti itu atau tidak, atau bukan? Setiap permasalahan yang ada di sekolah, setiap dilema pun, baik itu dilema etika ataupun bujukan moral, kesananya permasalahan itu ada yang diselesaikan secara terjadwal, ada juga yang harus diselesaikan langsung di tempat. Kalau misalnya mengenai kedisiplinan pakai kaos kaki, saya langsung ada peneguran secara langsung di tempat. Tapi ada misalnya satu permasalahan, misal guru nih seringkali di akhir pekan tidak sekolah di Jumat dan Sabtu. Nah, ini saya perlu penyelesaian permasalahan dengan langkah-langkah penyelesaiannya secara terjadwal, juga harus mempergunakan prosedural yang baik agar di akhir bisa mencapai tujuan penyelesaian yang baik untuk semua. Berarti ada tindakan di tempat. Ada tindakan di tempat untuk permasalahan tertentu. Ada juga kalau permasalahan yang lain yang lebih berat, saya memerlukan jadwal dan langkah-langkah tertentu. Gitu. Itu berarti dirundingkan waktu, butuh waktu dulu yang lama, butuh konfirmasi dengan guru-guru yang lain, dan bahkan dengan komite juga tokoh masyarakat kalau sudah menyangkut warga sekolah, baik itu di dalam ataupun di luar sekolah. Seperti itu. Apalagi untuk berhubungan dengan orang tua murid. Kalau berhubungan dengan orang tua murid ini cukup lama ya, Bu, butuh waktu untuk identifikasinya tadi sudah disampaikan. Permasalahannya harus jelas dulu. Butuh perjuangan yang perjuangan yang luar biasa, karena memang permasalahan selalu ada. Seperti itu. Bu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ada yang membantu gitu? Ada. Saya tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri secara langsung. Saya harus berkonsultasi. Yang pertama, memang kalau di sekolah saya berkonsultasi dulu. Pertama, kalau ada permasalahan yang menyangkut di luar, dengan komite dulu. Dan bahkan dengan tokoh masyarakat. Kalaupun ada permasalahan di dalam intern sekolah, saya harus membicarakannya dulu dengan guru-guru yang lain. Saya harus mencari informasi, saya harus mendapatkan saran-saran dari yang lain dulu. Dan dalam ketika pengambilan keputusan, saya juga sebenarnya punya sosok gitu ya. Seseorang yang selalu mendukung saya untuk menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah, dan bahkan sesuai dengan aturan hukum agama seperti itu. Dan itu pun merupakan suami saya sendiri yang selalu membimbing bahwa bagaimana pengambilan keputusan yang baik seperti apa.
seperti itu Pak. Iya, berarti sudah jelas Bu tadi ya Iya. paparan Ibu bahwa dilema etika di sekolah Ibu ya tentang Iya. kaos kaki ini bermunculan. Pertama kita harus untuk menyelesaikannya sebagai pimpinan bahwa kita bagaimana memutuskan itu untuk bersama ya. Iya. Satu untuk orang tua, dua Iya. untuk siswa, dan Iya. ketiga untuk Sekolah. sekolah ya sudah Iya, diidentifikasi dengan kedisiplinan. benar-benar ya. Iya. Oke baik Bu, selanjutnya ini terakhir Bu ya. Iya. Iya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya dalam kasus ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman kasus ini, pengambilan keputusan dilema etika ini? Iya. Dari banyak permasalahan dari dilema etika, saya mendapatkan pengajaran bahwa sesungguhnya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa menerima penjelasan ataupun paparan dari satu pihak. Saya harus belajar lebih bijak lagi, mendengarkan saran-saran dari orang lain. Saya harus bisa mengambil keputusan yang tidak merugikan satu sama lain. Nah, itu jadi saya juga harus menguji keputusan saya itu antara benar dan salahnya. Meskipun keputusan mungkin di satu pihak ada kekurangan, di pihak lain pun ada kekurangan, tetapi minimal kita harus meminimalisir bahwa keputusan kita baik untuk semua. Seperti ya. Berarti kita bahwa memutuskan sesuatu itu harus berpihak untuk kelompok, untuk semua orang ya, bukan hanya individu saja. Iya. Terima kasih Ibu setelah sudi diwawancarai tentang kasus-kasus ini, tentang kasus apa tadi Bu, kaos kaki ya? Kaos kaki. Sebetulnya kaos kaki itu kayak mudah tapi susah ya Bu ya, ternyata dalam menyeragamkan itu, apalagi di SD ya Bu ya, dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu sangat beragam. Beragam. Terima kasih, saya sudah banyak pengalaman dari Ibu bagaimana menyelesaikan kasus tentang kaos kaki ini. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan dari wawancara ini ada manfaatnya, baik khususnya bagi saya, mungkin umumnya bagi Ibu, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Mudah-mudahan sukses Ibu. Amin. Terima kasih. Bapak juga sukses selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Kusyanto dari SMP 5 Padupandan. Saya salah satu CGP Angkatan 8 yang sedang memenuhi tugas wawancara yaitu modul 3.1. Bersama ini saya sudah di samping saya sudah ada wakil Ibu Kepala Sekolah SMP 5 Padupandan. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah mewakilkan untuk mewawancarai Ibu Sri sebagai wakil kepala sekolah karena Bapak Kepala Sekolah kebetulan sudah 2 hari ini sakit. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu. Apakah ada waktu sebentar untuk wawancara dengan saya? Ya nggak apa-apa, ada Pak. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk wawancara pada siang hari ini. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu, tentunya tentang mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah. Mungkin Ibu mengangkat sebuah kasus ya. Selama menjadi wakil kepala sekolah, Ibu apakah ada dilema etika ketika ada penyelesaian kasus baik itu pada murid ataupun guru? Mungkin ada kasus dulu gitu ya. Dari dulu gitu Pak ya? Iya. Kalau dari murid selama ini yang saya lihat atau telah ketika masuknya siswa baru Pak, Iya, itu ada beberapa hal sebetulnya
Di antaranya dari segi bahasa, dan juga karena kebetulan kami sekolahnya itu di pelosok, bukan di dekat kota Pak ya. Di antaranya itu juga ada kesulitan bahwa siswa yang masuk ke kelas 7 itu masih ada yang belum bisa baca. Oh, membaca ya. Jadi ada identifikasinya kelas 7 pas masuk ke sekolah itu banyak, satu tidak bisa membaca, dua juga dari segi apa tadi bahasa. Bahasanya tuh bahasa gimana tuh bahasanya? Bahasa yang memang mungkin karena kalau di pedesaan dari lingkungan keluarga pun itu bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Kasar. Kasar. Pak, ya. Yang sering digunakan lalu kemudian ketika SD pun sama, ketika masuk ke SMP pun jadi masih terbawa gitu Pak, ketika ditanya sama guru namanya Farhan kesini erat naon, nah seperti itulah. Itu kan mungkin etika dengan guru cara berbicaranya itu betul, kurang pas gitu. Iya betul. Oke, selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus yang ini, kasus yang tentang bahasa anak ya, bahasa anak yang kasar mungkin ya, anak yang kasar, di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebajikan di sana. Mungkin ada langkah-langkah yang Ibu lakukan, bagaimana caranya, prosedurnya yang bisa dilakukan Ibu supaya bahasa yang kasar itu di SMP mungkin yang masuk SMP itu tidak terjadi seperti itu lagi, tidak terbawa. Itu ada langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu saya dekati Pak dengan bertanya arti dari kata tersebut apa, gitu ya. Nah, ketika ditanya kembali, menurut Anda itu kasar apa tidak? Jawabannya sudah tahu, kasar. Cuma terus kan Ibu lebih tua dari kamu gitu kan. Nah, pantas tidak? Tidak. Nah, kenapa? Kan saya kesehariannya seperti itu. Nah, dengan ditanya dulu si anak itu diidentifikasi, berarti kesehariannya seperti apa, didekati, baru saya memberitahukan bahwa itu kurang tepat. Berarti itu pendekatan dan tapi itu tidak satu kali diberikan nasihat, harus beberapa kali Pak, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Berarti sudah termasuk kepada hal-hal yang dianggap efektif untuk pendekatannya. Betul. Dalam pengambilan keputusan. Betul. Berarti pengambilan keputusan baru dalam pendekatan lalu kemudian diajak berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia. Atau mungkin bahasa Sunda ada juga selain bahasa Indonesia campuran. Ya. Sebab di daerah itu masih ada orang yang ketika berbicara bahasa Sunda hanya tersenyum, jawabannya entah mengerti artinya itu bahasa yang saya sampaikan ataupun tidak. Maka dari itu saya suka di dua bahasa itu digunakan. Itu berarti penyelesaian di tempat ya Bu ya, ketika menemukan. Betul. Selain ada penyelesaian di tempat menemukan, apakah ada penyelesaian lain tentang dilema etika ini Bu? Misalnya dengan guru atau bagaimana? Ada. Sebab tidak hanya dengan bertemu saya, kasarnya dengan guru yang lain pun itu sama. Sehingga kami dengan teman-teman ketika ada waktu di suatu istirahat suka merunding, oh si anak ini bicaranya seperti ini, oh sama dengan saya, oh sama. Nah pada akhirnya kami dengan teman-teman, oke, kalau seperti itu kita harus sering mendekati anak dan memberitahukan bahwa bahasa kasar itu tidak boleh
diucapkan atau dibiasakan untuk berbicara seperti itu. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nih, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tentang pembicaraan ini, Bu. Ada tantangan nggak? Misalnya ke orang tua atau harus bagaimana? Ada. Kalau di sekolah mungkin anak bisa dikondisikan, tapi ketika pulang karena kebiasaan orang tuanya menggunakan bahasa Sunda gitu Pak ya. Jadi si anak kembali lagi ke habitatnya. Ke bahasa Sunda lagi. Gitu Pak. Jadi ya akhirnya dengan bahasa kasar itu. Iya. Jadi si anak itu pas ke sekolah kadang-kadang bahasa Sunda lagi, kadang-kadang bahasa Indonesia lagi gitu kan. Pas ke rumah gitu lagi, lagi. Jadi, kita itu serba bingung kalau ke orang tua bilang, kan orang tuanya, ibu dan saya mah tidak bisa bahasa Indonesia tuh, gitu Pak. Itulah dilemanya gitu Pak. Untuk apakah ada pembuatan jadwal khusus atau gimana, atau ada langkah-langkah tertentu untuk pengambilan kasus yang dilema etika tentang bahasa ini? Langkah-langkahnya, kasusnya, supaya bagaimana supaya anak itu tidak melakukan hal seperti itu lagi? Kalau jadwal ya karena ini tidak begitu riskan ya Pak ya, kasusnya tidak begitu berat juga. Jadi kami ya hanya ke setiap guru itu dengan teman-teman yang menekankan pengertian bahasa Sunda ini bahasa Indonesianya, terus diterangkan bahwa ini kasar, itu tidak boleh gitu Pak. Di kelas juga mungkin ya sama. Jadi setiap bertemu di luar kelas ataupun di ketika kelas, kita bertemu di kelas, itu tetap karena saya rasa itu kasusnya tidak begitu berat Pak. Iya. Oke Ibu, apakah ada selain tadi ada kepada guru lain, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Harus diputuskan, berarti harus ada. Iya, kami selalu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah yang intinya ya Pak ya. Dan Bapak Kepala Sekolah juga selalu mengevaluasi dan selalu menerima apa yang menjadi keluhan di SMP 5 ini, sehingga beliau selalu ada briefing ataupun evaluasinya 6 bulan sekali gitu Pak. Apakah ada poin-poin tertentu ketika anak berbicara kasar, misalnya diberikan di data si anak ini 1 hari kasar, 2 hari, 3 hari, 4 hari, gimana? Ada sih Pak. Itu ada poin-poin. Jadi dapat mengetahui gitu ya. Jadi si anak itu pas kasarnya ketika apa? Itu merupakan dilema nggak mengambil keputusan tersebut, misalnya dibuatkan sebuah poin. Dilema. Tetapi dengan dilema itu tetap kita harus memberikannya nasihat. Tapi tetap itu diberlakukan kan Bu? Diberlakukan. Untuk disampaikan kepada selain anak juga kepada siapa? Ya, kami di lingkungan orang tua pun juga mungkin ya. Terus kalau ke orang tua ketika ada rapat orang tua saja. Disampaikan poin-poinnya. Iya, betul. Jadi itu kan ada sebuah aturan tata tertib atau keyakinan di sekolah. Keyakinan di sekolah supaya tidak berbuat atau tidak menggunakan bahasa yang kasar. Jadi guru, orang tua juga membantu ya. Betul. Di rumah. Alhamdulillah. Karena kalau dilihat poin-poinnya itu, oke, terima kasih. Walaupun kita dilema membuat poin tersebut ya. Betul. Kepada siswa, tapi tetap kita punya aturan ya. Betul. Punya keyakinan supaya sekolah
Ibu sekolah kita di sini maju, ya Bu ya. Iya, Ya, betul, ya, Pak. ya, Bu. Baik Ibu, dari semua yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema ITK ini? Tadi kan ada dilema ITK-nya, yaitu bahwa dipikirkan ketika membuat poin, wah ternyata poin ini terlalu berat, tetapi tetap harus dilakukan. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu? Refleksi dari hasil musyawarah dengan guru-guru, dengan kepala sekolah, pembelajaran tentang apa dilema etika ini dalam pengucapan bahasa yang kasar atau bahasa ibu mungkin ya Bu, bahasa Sunda. Gimana Bu? Dan pada akhirnya kami seluruh warga SMP 5 Tadu Pandak ini dengan beberapa kali evaluasi atau beberapa kali penilaian sama anak, akhirnya mereka paham bahwa itu tidak boleh, dan berangsur-angsur dari kaminya juga memberikan atau ketika komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan akhirnya anak-anak kami pun menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kalau orang Sunda itu logat nadanya juga kelihatan. Tapi yang penting tidak kasar. Iya, intinya itu tidak ada kasar, perubahan ada di dalam perubahan. berbicara gitu. Iya. Apalagi tidak kasar seperti membawa bahasa-bahasa yang dari hutan dan sebagainya. Iya. Oke Ibu, terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, khususnya saya sendiri sebagai calon guru penggerak mengetahui kasus-kasus, walaupun kasus ini dianggap sedikit ya biasa, tetapi sebetulnya ini luar biasa ya, luar biasa karena ini dengan ucapan, karena nanti mungkin akan ini berhubungan dengan masyarakat. Dengan sosial, dengan masyarakat, karena di daerah itu kalau anak yang sekolah ya Pak ya, dengan menggunakan bahasa kasar suka bilang begini, ini anaknya disekolahin nggak sih? Nah, di mana sekolahnya, masa nggak diajarin sama bapak ibu gurunya? Seperti itu. Sopan santun iya, bahasanya, nah itu ya betul, di daerah. Betul, itu dilema buat kita ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jalankan untuk memecahkan, menyelesaikan kasus tentang ini, mudah-mudahan sudah selesai. Ibu, terima kasih, dan ini menjadi gambaran buat saya. Terima kasih Ibu, sukses Ibu. Ya, sama-sama sukses, terima kasih Pak. Sukses juga. Assalamualaikum.